Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri, khususnya untuk kelas 9L dan 9M, umumnya para pemirsa channel Kangto. Semoga masih tetap setia menyimak dan tetap semangat dalam pembelajaran walaupun dalam kondisi daring atau masih LDR. Semoga tidak mematahkan semangat dan tidak menjadikan Anda bosan. Oke, langsung saja kita akan mulai pada materi selanjutnya, masih dalam bab la nafil jinsi yang beramal sebagaimana inna wa akhwatuha. Kalau pada bab pertama kemarin, pada bagian pertama dan juga bagian kedua kita mengenal la nafil jinsi, kemudian syarat beramal, kemudian serba-serbi tentang isim nyala. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang menjadi akhir dari pembahasan bab la nafil jinsi ini. Oke, silakan yang punya kitabnya bisa dibuka pada halaman 17. Kita maknani terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita jelaskan satu persatu per bagian, ya. Satu persatu per bagian. Jadi dibuka kitabnya, disiapkan pulpoinnya. Yang mau maknani monggo dipun maknani. Kalau yang tidak maknani ya silahkan disimak, didengarkan. Ya, atau mungkin kalau Anda mungkin wah kelamaan Kang, di skip aja, nanti langsung pada bagian penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada nadom nomor 201, ya. Wa mufradan na'atan limabniin yali fafta'awin siban abir fata'adili wa ghayra ma yali wa ghayra mufradi la tabni wansibhu awir raf'absidi wal atfu illam tatakarrar lahkuma lahu bimalin na'tidil faslin tamah wa'atila ma hamzat istifhami matastahiku dunal istifhami wa sya'afi dal babi isqatul khobar idal muradu masukutihi dhuhar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharaini amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Qala wa mufradan na'atan terusé. Pokoknya sebelumnya saya juga minta maaf, ini masih mungkin agak berisik karena biasa ya, lalu lalang motor di sebelah saya. Ini juga diusahakan suaranya sejelas mungkin, semoga tidak mengganggu. Wa mufradan lan ing isim mufrad na'atan kang dadi na'at utawa sifat apa mufrad lima beniin kedua isimila kang mabni yali kang nyandingi apa mufrad faftah mongko mabni akan fathah sapa sira. Faftah mongko mabni akan fathah sapa sira awin siban utawa nasobaken sapa sira ing mufrad. Awirfa utawa ngrafakno sapa sira ing mufrad ta'dili mongko jejuk sapa sira. Wa ghairu ma lan ing sakliyane perkara yali kang nyandingi apa ma ing isimila wa ghairul mufradi lan liyane isim mufrad la tabni aja mabni akan sapa sira ing saben-saben suwiji saking ghairu mayali wa ghairul mufradi wansibhu lan nasabna sapa sira hu ing saben-saben suwiji saking ghairu mayali wa ghairul mufradi awir raf'a utawa ing i'rab rafa iku sidi nejo sapa sira wal atfu utawi atof ilam tatakaror lamun ora wala wali ora bolak balik la apola hukum
mongko ngukumono sapa sira lahu kedue atof bima kelawan perkara atau kelawan hukum linati kang tetep kedue naat bil fasli kang ikilah ora sambung karo isime la. Bil fasli kang yo ikilah naat kang ora sambung kelawan isime la. Intama mongko dadi sebangsa apa ma. Intama mongko dadi sebangsa apa ma. Wa'ati lan ngawehono sapa sira la ing la ma hamzah istifhami sertane onone hamzah istifham aweh ma ing perkara pastahiku kang ngahaki apa la pastahiku kang ngahaki apa la dunal istifhami hale tanpa hamzah istifham wasya'alan kuncoro atau terkenal atau masyhur fi dzal babi ing dalam ikilah bab la linafil jinsi apa sing terkenal iskotul khobari apa ngguguraken khobar atau buang khobar idzal muradu nalikane utawi perkara kang dikarepaken maksukutihi sertane gugure khobar maksukutihi sertane gugure khobar dohara iku pertelo apa murad dohara iku pertelo apa al murad. Oke, pada 5 bait terakhir dari bab la nafil jinsi ini kita akan ada 3 pembahasan ya, ada 3 pembahasan. Walaupun aslinya di sini 4. Nah, cuma karena bait yang yang ketiga ini, nah bait yang wal atfu ilam tatakarrah kuma ini sudah tak jelaskan kemarin pada bab atof la nafil jinsi ya, atof pada isim la. Ada yang pengulangan, ada yang tanpa pengulangan. Nah, pada bait yang ketiga ini yang kategori kedua yaitu atof tapi tanpa mengulang la. Jadi untuk yang bait ketiga ini tidak akan saya singgung karena sudah saya jelaskan kemarin. Bagi yang belum menonton, yang belum menyimak, silahkan dibuka. Jangan sampai nanti kalau ada soal kan belum dijelaskan. Nah, berarti Anda nggak menonton video saya sampai selesai. Oke, jadi kita akan ada 3 pembahasan. Oke, kita fokuskan untuk yang wal afu ilam tatakarrah kuma ini kita skip karena sudah jelaskan kemarin. Jadi yang belum menyimak silahkan bisa diklik video yang kemarin. Oke. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang hukum naat pada isim la. Ya, hukum naat atau lafadz yang menjadi naat atau yang ikut pada isimnya la dalam artian di sini yaitu yang statusnya sebagai sifatnya isimnya la. Oke. Apa saja hukum yang didapatkan oleh naat dalam artian di sini cara membacanya atau i'rabnya nggih. Atau i'rabnya apakah nanti mabni sebagaimana isimnya la atau mungkin nanti bisa mu'rab ya, kita akan ikuti penjelasannya lebih lanjut. Oke. Secara umum isim la itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi kita review kembali pada pertemuan pertama bab la nafil jinsi bahwasanya isimnya la itu hukumnya bisa jadi mu'rab, bisa jadi mabni. Mu'rab ini yang kapan? Ingat ya, yaitu ketika isim la tidak berupa mufrad, dalam artian di sini isim la bisa jadi berupa mudhof, bisa jadi berupa syibeh mudhof. Oke. Yang kedua yaitu isim la yang berupa mabni. Berarti di sini isim la yang berupa mufrad. Oke, ingat itu nggih. Berarti di sini ada kemungkinan isim la-nya mu'rab, ada kemungkinan isim la-nya mabni. Nah, kalau isim la-nya mu'rab, maka di sini ada 2 opsi. Yang pertama, 2 opsi bagi naat. Ya, naatnya dibaca nasab atau naatnya dibaca rofa. Oke. Bisa jadi naatnya dibaca nasab, bisa jadi naatnya dibaca rofa. Oke. Ini naatnya berarti berupa mufrad ya. Naatnya berupa mufrad, sedangkan man'utnya atau isimnya lah di sini
bisa jadi mudhof atau syibeh mudhof. Nah, maka untuk naat yang mufrad ini bagaimana cara bacanya? Ada dua opsi. Yang pertama dinasobkan, dinasobkan mengikuti pada isimnya la, mengikuti pada isimnya la, atau dibaca rofa, karena mengikuti mahalnya yaitu pada jumlah ibtidak, jadi dibaca rofa. Kita kasih contoh, la toliba ilmin kasulan. Nah, di sini toliba ilmin ini adalah isimnya lagi toliba. Nah, di sini isimnya la berupa mudhof. Mudhof ilainya mana? Yaitu ilmin. Nah, atau man'ut ya. La toliba ilmin di sini statusnya sebagai man'ut. Yang berupa mudhof. Berarti isimnya la tidak berupa mufrad, di sini berupa mudhof. Maka karena berupa mudhof, isim la dihukumi mu'rab, dalam artian dibaca nasab. Maka secara otomatis naat yang mufrad ini bisa dua opsi. Pertama dibaca kasulan, di i'rabi nasab, ngikut pada i'rab dari isimnya la. Nah, isimnya la yang tidak mufrad, dalam artian mudhof atau syibih mudhof. Atau yang kedua dibaca kasulun. Nah, dibaca rofa karena dia ikut atau mengikuti mahal dari isimnya la, yang dalam artian ibtidak itu di depan, di depan, sehingga kasulun ini naatnya dibaca rofa. Ini opsinya, ketika isimnya la tidak berupa mufrad, dalam artian mudhof atau syibih mudhof, sehingga mereka di-i'rabi, dinasobkan, maka lafaz yang menjadi naat dari isim la yang tidak mufrad ini bisa dua opsi, bisa nasab, bisa rofa. Berarti ingat, di sini yang murad berarti isim la di sini antara isim yang mudhof, atau bisa jadi syibeh mudhof. Sedangkan naatnya di sini mufrad. Maka naatnya punya dua opsi, bisa nasab, bisa rofa. Contohnya la toliba ilmin, ini man'utnya atau isimnya la berupa mudhof, maka naatnya atau sifatnya yang berupa mufrad ini boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Alasannya yang nasab ikut sama i'rabnya isimnya la, jelas gitu. Kemudian yang kedua kalau rofa karena i'rab ngikut pada mahalnya sebagai ibtidak, maka dibaca rofa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau isimnya la mabni, dalam artian di sini isim lanya berupa mufrad. Nah, kalau isimnya la berupa mufrad, maka dilihat-lihat ada tiga kemungkinan. Yang pertama, naatnya berupa mufrad muttasil, dalam artian sama-sama mufrad dan bertemu langsung, berarti la isim naat mufrad. Nah, maka untuk yang kategori pertama ini dia bisa tiga wajah atau bisa tiga cara baca. Yang pertama naatnya dibaca nasab, yang kedua naatnya dibaca rofa, yang ketiga naatnya dibaca mabni. Nasab karena ngikut pada mahalnya, mahalnya. Rofa karena ngikut karena ngikut ibtidaknya. Mabni karena ikut pada asli dohirnya. Contohnya di sini, la rajula qabihan. Di sini ada isim la berupa mufrad, otomatis hukumnya mabni fathah. Nah, kemudian disusul langsung oleh naatnya atau sifatnya. Dan di sini sifatnya juga berupa mufrad, tidak berupa mudhof atau syibih mudhof. Nah, qabihan, maka boleh dibaca qabihan, la rajula qabihan, karena sesuai dengan mahalang i'rabnya isimnya la adalah nasab. Kemudian atau bisa dibaca qabihun, qabihun memandang ibtidaknya menjadi rofa,
atau qabiha memandang dohirnya, di mana rojula di sini dimabnikan. Berarti bisa la rojula qabihan indana, bisa la rojula qabihun indana, bisa la rojula qabiha indana. Itu kalau naatnya berupa mufrad muttasil. Nah, di sini bertemu langsung, dan man'utnya atau isimnya la berupa mufrad, ya, sehingga hukumnya mabni. Atau kemungkinan yang kedua, naatnya berupa mufrad tapi munfasil, mufrad tapi dipisah. Nah, mufrad tapi dipisah, berarti la, isim, khobar, naat. Ini kemungkinannya seperti itu. Maka bisa dua opsi, yang pertama nasab, yang kedua rofa. Contohnya la tilmida fil madrasati kasulan. Karena dia dipisah oleh fil madrasati, ini man'utnya mufrad mabni. Nah ini naatnya mufrad juga, cuma karena sudah dipisah maka opsi mabni dihilangkan. Opsi yang mabni dihilangkan, tinggal dua, nasab dan rofa. Sehingga la tilmida fil madrasati kasulan, atau bisa la tilmida fil madrasati kasulun. Kemudian kemungkinan yang ketiga, naatnya berupa mudhof atau syibhul mudhof. Man'utnya mufrad, naatnya berupa mudhof atau syibh mudhof. Maka cara bacanya atau hukumnya, hukum bagi naatnya juga dua, yaitu nasab dan bisa rofa. Contohnya la rajula dza syarrin atau dzu syarrin indana. Di sini ada rajul, ini man'utnya atau isimnya la yang mabni. Kenapa kok mabni? Ingat karena mufrad. Di sini ada sifatnya. Nah, dza syarrin, dza syarrin di sini kebetulan mudhof. Nah, mabni, kemudian khobarnya apakah khobar? Sifatnya atau naatnya berupa mudhof, maka boleh dza syarrin rafa alif, atau bisa dza syarrin alif nasab, maaf diralat. Nah, atau dzu syarrin rafa alamat wawu. Semoga masih ingat, ini masuk kategori apa asma sitah atau asma khamsah. Nah, la rajula dza syarrin indana. Enggak kok dza ini mabni enggak. Nah, karena di sini mudhof, kemudian sebagai sifatnya rajul yang mufrad mabni. Berarti boleh dza, boleh dzu. Atau ini yang syibh mudhof, la rajula fa'ilan syarron, atau boleh fa'ilun syarron indana. La rajula ora jenis wong lanang, fa'ilan kang lakoni sapa rajul syarron ing perkara elek, utawa fa'ilun kang lakoni sapa rajul syarron ing perkara elek, indana iku tetep ing dalem ngersane kita. Nah, ini hukum atau konsekuensi yang ada pada naat yang ikut pada isimnya la. Kalau isimnya la berupa mudhof atau syibh mudhof dalam artian i'rab, maka dia punya dua opsi, nasab dan rofa. Kalau isimnya la berupa mufrad dalam artian mabni, maka kalau naatnya mufrad muttasil bisa nasab, rofa, mabni. Kalau naatnya mufrad munfasil hanya dua opsi, yaitu nasab dan rofa. Kalau naatnya berupa mudhof atau syibh mudhof, opsinya juga dua, yaitu nasab dan rofa. Oke, cukup itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk yang selanjutnya akan kita bahas yang kedua dan yang ketiga insya Allah. Oke, semoga Anda tidak bosan-bosan, ya tidak bosan, tetap semangat dalam mendengarkan dan menyimak materi-materi dari guru-guru Madrasah Qudsiah Putri. Ya, walaupun LDR tetap jaga semangat dan juga tetap luruskan niat, karena dengan semangat dan niat yang kuat maka hambatan akan
minggat. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Semoga kita semua tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, juga untuk keluarga kita, dan semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kita dapat kembali bertatap muka di kelas. Dan saya ingatkan, jangan kelayapan kalau tidak diperlukan, bijak dalam menggunakan kuota terutama untuk menyimak pembelajaran. Oke. Nah, wallahu alam bisawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.